Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Green. Oke, Bapak Ibu, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membuat yang namanya kuis. Nah, kuis Bapak Ibu. Nah, kuis. Nah, pertama pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam mata kuliah yang ingin dibuat kuis ya. Terus pastikan mode editnya sudah menyala ya, biar kita bisa membuat activity atau menambahkan activity baru. Oke, sekarang kita klik ya, tambah aktivitas. Nah, kita akan membuat yang namanya kuis Bapak Ibu. Mana kuis? Nah, ini ada kuis. Kita akan membuat yang namanya kuis di sini. Nah, ini kita membuat kuis. Misalkan kuis ada apa namanya, media materi namanya media. Nah, ini dia transmisi jaringan. Silahkan kerjakan kuis ini dengan sebaik-baiknya. Nah, misalkan tulis seperti ini aja Bapak Ibu ya. Seperti biasa, kuis ini hanyalah wadah. Nah, kuis ini adalah wadah. Nanti kita akan membuat kuisnya, soal-soal dari dalamnya gitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu khawatirkan sih ada waktu pengerjaan. Misalkan kita butuh mereka secepatnya gitu kan. Di sini ada waktunya, misalkan kita ini jam 10 aja. Kita buat dia jam 10, dibukanya, lalu tutupnya misalkan 2 jam gitu kan. Nah, segini. 2 jam. Terusnya waktu pengerjaan misalkan kita tulis 120 menit, 2 jam ya. Waktu berakhir, nah ini Bapak Ibu yang perlu perhatikan, waktu pengerjaan berakhir ini bisa secara otomatis terkirim soalnya, atau tambahan waktu tapi tapi tidak dapat mengisi soal yang belum jawab. Lalu juga harus diserahkan sebelum kadaluarsa. Nah, ini jahat nih kalau yang 3 nih, harus diserahkan sebelum kadaluarsa. Jika tidak, semua hasil tidak akan dihitung. Nah, ini jahat Bapak Ibu ya. Mendingan saran saya ini aja, secara otomatis terkirim aja udah. Jadi biar mahasiswa juga udah mengerjakan langsung kirim. Misalkan udah lebih dari waktu, tetap akan terkirim gitu loh. Nah, kita kasih waktu dia 2 jam Bapak Ibu ya. Nah, nilainya di sini. Nah, nilainya tergantung Bapak Ibu. Misalkan ada berapa soal Bapak Ibu? Misalkan ada 10 soal. Nah, 10 soal, 1 poin itu berapa? Misalkan satu soal itu bernilai 10 poin. Nah, kalau 10 poin, di sini nilai kelulusannya misalkan harus 9. Gitu. Ini tergantung nanti Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ada 5. Kalau di sini saya akan mengasih contoh 5 soal, yaitu satu pertanyaan bernilai 20. Nah, berarti di sini saya akan tulis 15. 15 itu karena nilai minimumnya 15, nilai kelulusan 15, tapi saya akan membuat nanti nilai dari setiap pertanyaan adalah 20 kalau nilai benar. Seperti itu. Nah, ini diizinkan mengerjakan tak terbatas. Nah, ini jangan tak terbatas juga, cukup sekali diizinkannya. Gitu. Jadi mahasiswa jangan biarkan mereka berulang kali mengerjakan. Jadi hanya cukup sekali saja. Seperti itu. Nah, tata letak. Nah, ini misalkan Bapak Ibu mau misalkan ada 40 soal gitu kan. Nah, ini ada banyak juga gitu kan. Ini akan membuat halaman baru setiap berapa? Saran saya setiap 10 aja. Atau mungkin 5. Setiap 5 nanti halaman baru, setiap 5 halaman baru, setiap 5 halaman baru. Seperti itu. Nah, lalu perilaku soalnya. Nah, perilaku soal ini diacak atau tidak? Nah, kalau diacak ya gitu kan. Bagaimana bersikapnya, umpan balik yang ditangguhkan aja, nggak apa-apa. Oke, nah sini ada opsi review gitu kan. Reviewnya bisa ngapain aja kita. Lalu ada tampilan. Nah, tanpa gambar, apa gambar kecil, gambar besar. Kalau saya nanti kita akan membuat dengan format icon, jadi tanpa gambar. Nah, terusnya digit desimalnya adalah 2 seperti biasa. Di sini juga Bapak Ibu juga bisa menggunakan exam, mau pakai exam atau tidak. Nah, tapi di sini saran saya tidak usah, karena kita langsung fokus ke si beda gitu loh. Ini ada pembatasan pengerjaan misalkan dan lainnya gitu kan. Ini di umpan balik misalkan kayak kuesioner gitu. Lalu ada pengaturan umum.
paksa bahasanya di Indonesia gitu kan, misalkan Bapak Ibu, atau misalkan sesuai dengan soalnya Bapak Ibu saja. Terus ya pembatasan akses seperti biasa, misalkan harus sudah menyelesaikan si materi dulu, nah gitu pembatasannya. Nanti siswa dapat melihat, nah ini nih penyelesaian aktivitas diharapkan selesai kapan gitu kan, misalkan jam 12 lewat 10, nah, diharapkan selesai. Oke, kalau sudah simpan gitu. Nah di sini nilai lulus tidak lebih besar dari maksimum. Nah maksimum defaultnya dia adalah 10. Oke, kita tulis dulu aja 10 dulu ya, kita tulis 10 dulu aja, ngikutin dulu karena kita belum ubah ya, belum ubah. Nah ini dia kuis kita Bapak Ibu. Kuis kita seperti ini, kuis media jaringan. Oh ini salah, kuisnya adalah kuis kecil. Kuis, oke. Nah klik kuisnya Bapak Ibu. Nah ini dia. Di sini bisa kita tambahkan soal, nilainya, waktu pengerjaan dan lain-lain. Nah kita tambahkan soal dulu Bapak Ibu. Nah tambahkan soal, wah kosong, kita tambahkan dari mana ini? Nah Bapak Ibu bisa, pertama kita nilai maksimum dulu. Nah langsung nanti tambahkan dulu. Nah tambahkan bisa soal baru Bapak Ibu nginputin manual atau dari bank soal atau soal acak. Nah saran saya Bapak Ibu harus sudah memiliki nama bank soal. Nah bank soal, kita lihat bank soal dulu. Ternyata di bank soal kita belum ada Bapak Ibu. Nah kalau belum ada seperti ini, kita buat dulu ke bank soal. Nah di sini nih ada bank soal. Oke, dari bank soal ini, nah kita buat soal baru. Ya kita buat soal baru di sini, klik. Salah. Nah ini salah. Soal-soal ini kita import dong. Dari bank soal kita pilih import. Nah ini dia. Nah dari sini importnya apa? Kita kan berkasnya. Kita pilih format icon aja Bapak Ibu ya. Nah yang belum tahu format icon seperti apa, kita coba cari dulu format icon. Nah format icon itu, nah biasanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan tidak pakai nomor, lalu ABC-nya, lalu di sini juga ada answernya, answer dengan huruf besar, titik 2 spasi jawaban yang benarnya, seperti itu. Nah ini umumnya, ini nggak perlu. Nah pilih berkas langsung. Nah misalkan Bapak Ibu di sini pengguna AI gitu, kita di sini menyarankan saya menggunakan ChatGPT. Nah di sini saya sudah ada beberapa contoh ya. Nah di sini saya cuman gini doang, buat 5 materi untuk buat 5 soal untuk materi jaringan media transmisi jaringan. Gunakan pilihannya A B C D E gitu kan, jawabannya dengan tanda kurung korek ya, ini kan biasalah. Nah dia akan membuat seperti ini. Oke, nah lalu ubah bentuk soal ini dalam bentuk format icon gitu kan. Nah dia akan membentuk soal ini. Nah Bapak Ibu caranya gampang sekali. Yang ini tinggal di copy gitu kan, lalu buka yang namanya Word. Nah ini dia, kita sudah cukup ya yang ini. Kita buka Word. Nah kita paste aja di sini Bapak Ibu. Nah ini dia, sudah dipastekan. Ingat soal ininya dihapus ya, nomor-nomornya, karena nanti kita akan menggunakan acak. Jadi kita hapus 4, 5. Oke, nah ini dia, sudah seperti ini. Nah Bapak Ibu juga misalkan baca-baca lagi, misalkan soal ini jawabannya C, bener enggak gitu kan, ini bener jawabannya, ini bener enggak. Nah ini sekarang dikoreksi lagi karena ini dibuat oleh ChatGPT, siapa tahu ada salah dengan materi yang kita sampaikan ke mahasiswa, seperti itu. Oke, kita simpan dulu. Nah simpannya ini di sini saya buat pertemuan 2 tugas gitu kan. Nah ini jangan doc Bapak Ibu ya simpannya, tapi simpannya berupa file txt atau teks gitu kan. Nah filenya berupa teks, kita simpan ini karena sudah ada, jadi saya replace. Nah di sini Bapak Ibu silahkan pilih defaultnya saja.
ya defaultnya nanti dia akan buat seperti ini, buat defaultnya saja. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, sudah tersave. Ini sudah bentuknya adalah txt gitu kan. Kita close aja nih. Nah, seperti ini. Sudah, kita lanjut lagi ke si beda. Kita pilih berkas atau drag and drop gitu kan. Mana? Nah, ini dia. Ini kita bisa preview dulu. Oh, bentuknya seperti ini. Oke. Kita tarik aja drag and drop. Oke, sudah masuk. Ini dia tugasnya. Kita langsung import Bapak Ibu. Klik. Ah, sudah. Nah, di sini sudah menguraikan kalimat soal dari berkas import. Oke, mengimport 5 soal ke berkas. Nah, ternyata ini dia yang sudah diimport gitu kan. Kita tidak usah menggunakan nomor karena dia sudah ada nomor di sini. Gitu. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, ini dia. Sudah terimport Bapak Ibu ke bank soal kita. Ini dia bank soalnya. Nah, di sini kita bisa misalkan edit soalnya salah misalkan. Nah, itu. Terus di sini bisa edit soal. Edit soal ini dia nanti berserta dengan soalnya dan juga jawabannya Bapak Ibu. Nah, pilihannya A, B, C dan sebagainya. Acak pilihan acak. Ini dia. Jawaban 1. Bisa jawaban 2. Nah, jawaban 3. Nah, yang ini yang nilainya 100%. Ini adalah nah, ini juga misalkan Bapak Ibu di sini 70-80% kalau jawaban ini gitu. Kalau ini 100% berarti dia adalah nilainya 20 misalkan kita tadi tulis 10 berarti 10 poin itu yang kita dapatkan dari misalkan pilihan 3 ini. Seperti itu. Nah, ini misalkan ada umpan balik seperti biasa, petunjuknya dan lain-lain. Kita batalkan aja, nggak usah. Nah, ini dia versi 1, jadi setiap disimpan dia akan nambah lagi dan seterusnya. Nah, ini untuk bank soal. Lanjut kita lagi ke kuis. Nah, tambah lagi kuisnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan buat dulu ini jadi 20 ya. Karena saya ada 5 soal, 20. Sudah tersimpan. Nah, lalu kita tambahkan soal dari bank soal. Nah, ini dia sekarang sudah ada gitu kan. Karena sudah ada, kita klik semua di sini baru tambahkan soal dan soal terpilih tambah ke kuis. Nah, ini dia sudah semua. Nah, ini sudah semua nih. Ini di halaman 1. Nah, tapi di halaman 1 kita lihat sini nilainya baru 1 nilainya. Nah, kita ganti nilainya menjadi berapa? 20. Nah, Bapak Ibu ganti soalnya 20. Atau silakan Bapak Ibu sebanyak yang Bapak Ibu inginkan ya. Di sini 20. Aduh. Nah, gini. Ini sudah semua. Sudah simpan juga. Nah, soalnya sudah, kita balik lagi ke kuis Bapak Ibu ya. Klik kuis. Nah, di sini sudah ada nilai tulisan 10 dari 20 berarti 50. Nilai 50 aja udah lulus. Nah, kita nggak mau nih ini terjadi. Kita ubah dulu setelan biasa. Nilai kelulusannya kita ubah. Nah, di sini nilai. Kita ubah misalkan 15 aja. Jadi 75 mereka sudah lulus gitu. Nah, kita balik lagi kuis. Nah, petinjau, kita coba menggunakan petinjau, kita lihat. Nah, mulai bergerakan dengan waktu kuis terbatas gitu kan. 2 jam dari testelnya. Nah, seperti ini Bapak tampilannya. Di sebelah sini ada navigasinya, di sini ada waktunya. Nah, ini juga ada sesuai dengan jamnya saya ya. Jamnya 10, sekarang jam 10. Nah, ini waktunya mengerjakan gitu kan. Set gitu kan. Oke. Nah, ini dia. Nanti kalau salah bisa dihapus nih mahasiswa ya. Ini dalam bentuk mahasiswa. Oke, selesaikan. Nah, ini dia. Jawaban tersimpan. Bisa lanjut mengerjakan kembali atau klaim semua. Kita klaim aja lah. Nah, sudah. Nanti dia akan memberitahu hasilnya seperti ini tuh. Ini tergantung Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu nggak mau dilihatin hasilnya, bisa. Kalau mau dikasih hasilnya, bisa juga. Nah, ini previewnya sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana sih biar nggak mau gitu kan?
nggak mau, kita lihat kesetaraan lagi Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini opsi review. Nah, si review ini, nah ada segera setelah mengerjakan. Terusnya nanti ketika kuis dibuka dan setelah kuis ditutup. Nah, di sini. Jadi segera setelah mengerjakan gitu kan, jangan tampilkan nilai. Ini juga berarti nanti ketika kuis masih dibuka, nah, nilai jangan, terusnya jawaban benar jangan Bapak Ibu ya, jangan jawaban benar. Masukkan secara umum boleh, umpan balik spesifik kalau misalkan ada, apabila benar. Nah, apabila nggak perlulah, yang penting mengerjakan aja umpan balik. Nah ini jadi opsi review ini. Oke, simpan. Misalkan Bapak Ibu masih nggak percaya, kita review lagi, tinjau lagi, review lagi. Saya asal ya Bapak Ibu ya, nggak usah jawaban bener. Nah, selesaikan, klaim semua. Oke. Nah, ini dia. Jawaban bener di sini tidak ada, tapi masih ada soalnya jawaban kita. Nah, ini di sini nggak ada nilai juga ya Bapak Ibu ya, beda seperti sebelumnya. Mungkin bisa dilihat di beberapa menit yang lalu kalau udah selesai review. Nah, review kita ini tuh di review. Oke. Nanti tinggal disesuaikan aja di bagian opsi review Bapak Ibu ya. Nanti misalkan masukkan secara umum, terusnya umpan baliknya nggak mau gitu kan. Oke, udah mengerjakan aja. Nah, bisa seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk kuis ya pertemuan kali ini. Mungkin video emang agak panjang, tapi silahkan di pause aja. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.